Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya, Agus Sedes Putra, kembali hadir ke hadapan kalian semua dalam acara yang sangat luar biasa di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Hindu Indonesia, Unhi TV Podcast. Tayangan yang sangat inspiratif, syarat dengan edukatif dan memberikan banyak sekali informasi menarik lainnya saya untuk dilewatkan. Hari ini tentunya sangat luar biasa sekali ya. Saya tidak sendiri karena kita akan membahas tema yang sangat luar biasa yang tentunya masih sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Di mana kita jangan pernah takut untuk yang namanya bermimpi kuliah di luar negeri dengan memiliki kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini saya sudah kedatangan rekan saya yang jauh-jauh dari luar kota untuk bisa mengisi podcast Unhi kita pada hari ini dan bisa berbagi pengalamannya kepada kita semua. Oleh karena itu, saya langsung saja perkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Abriansa Arhab, SEMBA. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, rekan saya ini saya jelaskan sedikit kepada kalian semua. Nama lengkap rekan saya ini adalah Abriansa Arhab, SEMBA. Bang Abri ini panggilan akrab saya kepada yang bersangkutan ini pernah mengenyam pendidikan di Jerman, pernah juga bekerja sebagai embassy ya di salah satu di Suriah ya, kurang lebih seperti itu, dan juga banyak sekali memiliki pengalaman-pengalaman karena kurang lebih hampir almost 10 years sudah pernah yang namanya berkarir atau sekolah di luar negeri. Oleh karena itu saya undang di podcast Unhi TV kali ini untuk bisa membahas, sharing, dan banyak sekali akan berbagi pengalaman menariknya dan serta trennya masyarakat kita untuk bisa sekolah ke luar negeri itu seperti apa ya. Saya sapa terlebih dahulu speaker kita pada hari ini. Assalamualaikum Bang Abri, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam, Om Swastiastu, Budi Alit dan pemirsa Unhi TV. Senang sekali bisa hadir di acara yang luar biasa ini, acara podcast, dan tentunya ini suatu kebanggaan dan pleasure, kesenangan dan kehormatan juga bagi saya untuk bisa sharing, berbagi apa yang saya punya dan lalui, dan tentunya mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada hal-hal yang bermakna yang bisa diambil dan bermanfaat tentunya, baik tentunya buat saya, buat teman-teman dan pemirsa, sehingga seperti yang Beli Alit sampaikan, jangan takut meraih mimpi baik di dalam maupun di luar negeri. Wah, luar biasa ya, sudah dibuka dengan sedikit greetings yang sangat memotivasi sebenarnya kita hari ini ya. Artinya bahwa sesuai dengan tema yang kita usung pada hari ini, jangan pernah takut untuk bisa meraih mimpi dengan kita bisa kuliah di luar negeri. Bukan berarti di dalam negeri tidak bagus ya Bang Apri ya, tapi kesempatan kalau bisa kita terbuka lebar di luar negeri, kenapa tidak? Sehingga kita bisa mendapat banyak sekali ilmu yang kita bisa sharingkan nanti kita bawa ke dalam negeri, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bang Apri, sekali lagi selamat datang di Unhi, senang sekali ya. Ini sebenarnya kali ketiga ya Bang Apri sudah sempat hadir di sini ya, di beberapa event-event kita, dan kali ini kita undang untuk khusus untuk mengisi podcast dan kita bisa sharing banyak hal di sini. Bang, saya mendapat banyak sekali data ini yang berhasil saya himpun, yang saya bisa bagikan ke kita semua, bahwa trennya secara top global ranking bahwa masyarakat kita atau putra-putri daerah kita itu sudah sangat awareness untuk bisa yang namanya kuliah ke luar negeri, apalagi dengan bantuan beasiswa, dengan bea sendiri, atau bahkan banyak yang memutuskan untuk ke sekolah luar negeri itu karena ingin bisa secara sukses dan meraih mimpi yang lebih besar lagi di kemudian hari. Kalau dari Bang Abri sendiri yang sudah sempat lama tinggal di luar negeri, sempat mengenyam pendidikan, bahkan sempat juga bekerja, apa sih sebenarnya fenomenanya yang melatar belakangi gitu loh masyarakat kita untuk bisa yang namanya mengenyam pendidikan atau move untuk di luar negeri? Itu gimana tuh Bang Abri? Baik, ini pertanyaannya seru dan berat nih kayaknya. Wow. Tapi jujur, sebelumnya saya nggak pernah punya mimpi bisa
mengenyam pendidikan di luar negeri. Karena saya juga latar belakang sebelumnya juga lebih suka tuh di dalam negeri, khususnya di bidang olahraga. Jadi dari saya kecil hingga saya sekolah dan juga kuliah gitu, mungkin saya berharapnya bisa berkarir di dalam negeri saja. Namun suatu ketika saya juga tertantang gitu dan juga ada percikan dalam hati, oh kita nih kayaknya perlu untuk melihat diri kita dari luar gitu. Artinya memang kita harus men-challenge diri kita untuk bisa seberapa limit atau batas yang kita punya. Dan beberapa teman-teman dan saudara sebelumnya sudah pernah juga ke luar negeri, baik untuk belajar maupun untuk bekerja. Nah, di zaman itu saya sedikit dalam tanda kutip kepo-kepo tuh. Wah, kayaknya keren juga ya kalau bisa belajar di luar negeri, kan orang luar negeri tuh pinter-pinter gitu. Nah, apa sih yang bisa jadi kita ambil manfaatnya gitu dan jadi bekal. Mulailah tahun 2000, mungkin di tahun 2006 itu saya melihat nonton Piala Dunia tuh di Jerman. Wah, kayaknya orang Jerman tuh ini ya, jago bolanya gitu. Saat itu saya suka olahraga dan kira-kira, oh gimana ya kalau misalnya saya bisa juga ada di situ belajar sekaligus nonton bola. Sebenarnya itu motivasinya di awal-awal. Lalu berlanjut, saya mulai tuh ada inisiatif untuk bisa belajar bahasa Jerman. Memang kalau di Jerman sendiri tantangannya, Abli Alit, itu bukan hanya kita mampu untuk berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional, tapi juga berbahasa lokalnya. Gitu. Walaupun di dalam program-program sekolahnya ada juga program internasional. Jadi kurang lebih hal itu yang menantang saya untuk melihat secara nyata bagaimana sih negara maju dan orang-orang maju ini bisa punya saya bilang etos ya, etos yang tinggi gitu, dan saya pengen tuh bisa jadi seperti itu juga, kurang lebih seperti itu sih. Wow, buat saya luar biasa sekali ya, karena yang tadi sempat saya garis bawahi bahwa yang karena kesukaan pertama sebagai seorang atlet, lalu melihat benchmarking beberapa negara tertentu, salah satunya mungkin tadi bisa dimention Jerman, sangat sukses dalam penyelenggaraan sepak bolanya, gitu. Itu yang membuat menjadi menteri gitu ya, Bria, untuk bisa namanya pingin bisa sukses di dunia atlet gitu awalnya. Artinya ada mimpi nih ya yang ingin dicapai dari sana, lalu itu yang memotivasi untuk bisa move ke luar negeri seperti itu, untuk bisa mengenyam pendidikan ataupun bekerja. Gitu ya. Terus tadi saya juga sempat tuh mendengar bahwa sebenarnya Bang Amri sendiri itu ingin sekali yang namanya berkarir juga di dalam negeri itu. Lalu apa yang memutuskan tiba-tiba ke luar negeri tapi tetap juga mencintai negara kita? Gitu. Gimana tuh caranya tuh Bang Amri? Baik. Jadi kalau saya sharing sedikit pengalaman saya itu di berangkat tahun 2008 Beli Alit dan teman-teman pemirsa. Jadi 2008 tuh saya mulai memberanikan diri untuk merantau ke negeri seberang bisa dibilang ya, ke Jerman. Terus saya diterima di salah satu kampus di sana dan mulailah menuntut ilmu gitu. Saya melihat di situ kita itu ngerasa jadi, oh iya ya, kita sebenarnya punya kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Contoh sederhananya adalah keramahan. Keramahan atau hospitality, itu kan merupakan karakter bangsa kita yang luar biasa, yang bisa dibilang kalau kita ke Bali ini, orang-orang luar negeri kenapa suka ke Bali? Karena dengan hospitality, keramahan itu yang membuat negara-negara tuh menjadi respect dan kangen sebenarnya untuk bisa menikmati masa-masa liburannya di Bali. Itu saya melihat gitu. Saya juga melihat bahwa kemampuan kita secara akademis, Beli Alit dan teman-teman pemirsa di luar negeri itu tidak kalah. Artinya kita punya IQ atau intelligence yang nggak beda jauh kok gitu. Yang membedakan yang saya rasakan adalah bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang berbudaya timur ini mengasah confidence-nya gitu, kepercayaan diri dalam berargumentasi
dan juga bisa berintegrasi atau berkolaborasi dengan masyarakat di dunia luar. Nah, di situ juga saya juga ikut berorganisasi di kita sebut PPI gitu. Jadi kayak perhimpunan organisasi students Indonesia. Jadi kita bikin acara dan kita lihat, oh iya ya, Indonesia ini sangat disukai gitu. Betul. Dan kita lihat, oh ini sebenarnya aset bangsa yang perlu untuk kita tingkatkan. Nah, dari situ berjalan, selesai kuliah saya juga ikut pertukaran mahasiswa itu ke Kuala Lumpur, ada misi budaya juga, balik lagi ke Jerman lagi, dan ada tergelitik dalam hati dan ada suatu semangat gitu, apa sih yang bisa saya kontribusikan di negara kita ini, sehingga setidaknya lah ada percikan yang dalam hidup ini yang punya makna yang saya bilang itu. Bukan yang misalnya kita mengubah sesuatu dunia jadi lebih wah, tapi at least saya punya kontribusi nyata di Indonesia ini. Sehingga ya seperti itu, Bu Alit. Luar biasa banget statementnya ya, bahwa setidaknya memberikan impact yang kecil tapi dampak yang luar biasa gitu, seperti itu ya. Kalau kita misalkan bisa mengenyam pendidikan dan punya pengalaman-pengalaman yang bagus di luar sana. Karena memang pada dasarnya kalau kita berani untuk men-challenge diri kita gitu ya, Bang Amri, seperti yang Bang Amri sampaikan tadi, untuk kita berani untuk belajar di sana, kenapa kita mesti harus takut dengan bangsa sana? Karena kita punya kesempatan, potensi, dan intelijensia yang juga sebenarnya hampir mirip. Cuman benar tadi kata Bang Amri sendiri mengatakan bahwa confidence-nya yang harus kita asah. Sama mindset berpikir kita, untuk kita bisa tetap percaya bahwa kita punya kemampuan yang sama. Gitu ya. Jadi itu juga salah satu ya yang men-trigger juga ya Bang Amri sendiri untuk berani untuk keluar, apalagi tadi sempat disampaikan punya pengalaman untuk bisa namanya ikut pertukaran pelajar, mahasiswa, ada namanya budaya gitu. Itu kan salah satu juga menambah tidak hanya pengalaman ya, tetapi menambah relasi juga, menambah juga banyak hal yang bisa kita kontribusikan buat negara kita gitu ya. Aduh, luar biasa ya, baru pertengahan jalan kita sudah diskusinya sudah sangat mendalam. Sudah ada banyak pesan-pesan positif yang disampaikan. Nah, Bang Amri, kalau kita ngelihat sendiri nih dari sisi di mana pada saat memutuskan untuk keluar negeri, memutuskan untuk sekolah, lalu punya karir juga di sana gitu loh. Bagaimana sih waktu itu bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita punya gitu loh. Lalu dukungan dari keluarga sendiri waktu itu bagaimana? Ada nggak sih semacam kayak penolakan? Lalu prosesnya bagaimana untuk bisa menyadarkan lah ya, minimal keluarga dulu nih, karena banyak banget sebenarnya masyarakat kita tuh yang pingin banget keluar sana tapi nggak dapat dukungan. Nah itu gimana tuh caranya? Bisa dibagi nggak tips and triknya untuk bisa yang namanya memiliki kesempatan itu dengan dukungan yang sangat luar biasa dari keluarga? Silakan. Baik, jadi tuh pengalaman saya sharing sedikit, bahwa memang tantangan terberat itu adalah pertama meyakinkan diri kita dulu. Oke. Jadi menetapkan tujuan kita nih mau apa. Betul. Misalnya kita mau sekolah jenjang sarjana, atau mau sekolah jenjang S2, atau mau bekerja di luar negeri. Jadi kita harus meyakinkan dulu diri kita agar tujuan itu jelas dan bisa kita cari atau siasati bagaimana nih caranya untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin sharing sedikit. Kalau saat ini tentu banyak jalan menuju Roma gitu kan. Yes. Banyak jalan yang bisa kita capai untuk bisa dapat sekolah atau pekerjaan di luar negeri. Kalau sekolah tentunya banyak sekarang pemerintah yang mendukung dengan program-program beasiswanya, baik di dalam dan luar negeri tentunya. Dan juga ada juga program tidak hanya dari pemerintah, dari institusi asing, seperti kalau di Jerman tuh ada namanya DAAD, gitu ya, itu sangat populer untuk bisa mendapatkan beasiswa, gitu ya. Nah, biaya menurut saya itu bukan hal yang utama saat ini, tapi bagaimana kita bisa pertama meyakinkan diri kita, lalu bisa menuangkan itu dalam
paper-paper atau dokumen-dokumen yang nantinya bisa kita tawarkan nih ke lembaga beasiswa. Nah tadi balik lagi, gimana nih untuk meyakinkan keluarga nih? Memang sih cukup tricky juga untuk bisa melihat wah ini serius atau bagaimana, karena mungkin nggak semua keluarga di Indonesia ini punya kebiasaan merantau, gitu ya. Betul. Tentu ini butuh proses komunikasi panjang, tentu butuh bisa dibilang nggak sekali mungkin untuk bisa meyakinkan. Betul. Dan sekarang bisa kita browsing-browsing di internet dan kita kasih tahu misalnya, oh ini kampusnya kita di sini, kita akan tinggal segini segala macam. Yang menjadi ketakutan kalau saya pikir dan saya rasa itu adalah ketidakpastian, gitu ya. Jadi mungkin keluarga lihat nih anak akan bagaimana nih kehidupan di sana. Wah, dari yang sebelumnya bisa masak atau nggak bisa masak gitu kan. Di sana bisa hidup atau enggak gitu. Tapi saya ingat tuh salah satu keluarga saya itu men-challenge saya, dia bilang begini. Jadi ibarat anak ayam itu kalau saya lepas di satu jalanan dia akan hidup. Ayam yang otaknya kecil dia bisa hidup di jalanan survive. Apalagi kamu yang otaknya lebih besar dibanding ayam, ditinggal di satu negara, tentunya kamu lebih pandai dan cerdas dibandingkan itu ayam bisa survive gitu. Itu motivasi saya juga. Kok dianalogikan dengan ayam gitu ya. Tapi maksud saya pesannya adalah kita sebagai manusia punya yang Beli Alit sampaikan, mindset, pikiran, itulah yang menggerakkan kita sehingga kita di negeri orang atau di tempat yang baru itu kita bisa adaptasi dan survive dan kalau bisa maju di sana. Mungkin itu ya, pesan yang sangat bagus sekaligus ada motivasi di dalamnya ya buat masyarakat atau putra-putri terbaik daerah untuk bisa yang namanya mengenyam pendidikan di luar negeri ya, bahwa support sistem dari keluarga penting. Tetapi benar kata Bang Abri tadi menyampaikan bahwa kita harus punya tujuan yang jelas dulu nih, maunya apa, mau ngapain, lalu di sana tuh punya mimpi apa setelahnya, sehingga dari tujuannya itu bisa menjadikan semangat buat diri kita untuk bisa mengaplikasikan keinginan yang kita punya. Apalagi tadi analoginya anak ayam ya Bang Abri. Jadi tadi saya benar-benar speechless tapi bagus banget. Karena kenapa? Anak ayam aja bisa survive, tumbuh, gitu, apalagi kita sebagai manusia dibekali kesempurnaan gitu ya dibanding dengan analogi tadi, bahwa kalau kita punya keyakinan, punya mimpi, lalu kita juga didukung atau even kita punya kesempatan yang besar di luar sana, kita yakin dan percaya bahwa akan bisa mengaplikasikannya dalam dunia nyata gitu. Wah, luar biasa. Oke. Terus ini nih Bang Abri, kalau kita ngomongin masalah luar negeri nih ya kan, otomatis kan pasti kita ada sisi di mana kita belajar juga budaya sana. Apalagi tadi Bang Abri sempat menyampaikan di awal, kita tidak hanya belajar secara international language yaitu bahasa Inggris, tapi bahasa lokalnya juga kita pelajari. Dan bagaimana sebenarnya caranya, tips and triknya lagi nih buat pemirsa dimanapun mereka berada yang menonton tayangan kita kali ini, untuk bisa nge-blend sama budayanya, untuk bisa mengerti regulasinya, untuk bagaimana caranya mereka bisa nyaman seperti rumah sendiri gitu loh. Karena itu yang sebenarnya menjadi ketakutan banyak orang ya, untuk bisa namanya sekolah ataupun kuliah ataupun bekerja di luar negeri itu. Nah, gimana tuh caranya pada saat itu? Silakan. Baik, mungkin saya cerita sedikit ya, mungkin ada 3 bagian yang bisa saya sharing di kesempatan yang baik ini. Jadi saya pernah tinggal di 3 negara, kurun waktu 2008 hingga 2018 gitu ya. Jadi saya sekolah itu di Jerman, lalu ada exchange students atau pertukaran mahasiswa itu ke Kuala Lumpur. Dan yang terakhir pengalaman kerja baik di Jerman maupun juga di Damaskus, Suriah, Timur Tengah gitu ya. Nah, ketiga negara ini tentu punya
kultur atau budaya itu yang sangat berbeda. Nah, Kalau kita lihat Bli Alit di Jerman itu dia ya seperti kita lihat Western dan sifatnya itu adalah individualistik. oke. Jadi bagaimana caranya setiap orang itu punya kemampuan, kapabilitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Jadi problem solvingnya tuh di sendiri lah tuh. Nah, di situ juga peran pemerintah sangat bisa dibilang memfasilitasi warganya Iya. gitu. Jadi social security systemnya atau sistem keamanan jaminan sosialnya itu sangat baik di Jerman. Lalu kemudian saya pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Itu juga budayanya berbeda. Pasti. Kurang lebih mirip-mirip dengan kita Melayu. Jadi sifat kolaborasi, kebersamaan, dan menyelesaikan masalah saling gotong royong segala kurang lebih sama dengan kita. Yes. Dan yang terakhir itu saya di Damaskus, Suriah, Timur Tengah itu juga punya budaya yang berbeda. Jadi budaya Timur Tengah itu bisa dibilang kalau yang saya rasakan tuh lebih orang tua lebih di respect secara hierarkial, terus dan situasi saat itu juga tidak mudah karena dalam kondisi perang saudara di tahun 2011 hingga 2000 mungkin sampai saat ini udah agak adem ayem, tapi tentu itu mempengaruhi kultur mental masyarakat di sana. Nah, pada prinsipnya kalau saya tentu kita harus cari informasi dulu, diadaptasi dulu. Oh, ternyata kalau orang Jerman itu dia akan bisa dibilang menoleh nih atau merespek nih apa sih poin-poin yang dia bisa sama kita tuh bisa klik. Itu komunikasinya berbeda nih dengan komunikasi dengan orang Malaysia, orang Indonesia dan juga orang Timur Tengah gitu ya. Dan juga mereka memang cenderung tidak mudah untuk dapat percaya dengan orang baru dan itu butuh waktu gitu. Betul. Memang kadang ini bikin pening kepala dalam tanda kutip ya untuk bisa berhubungan dengan orang Jerman gitu. Betul. Tapi itulah masyarakat yang berbeda gitu. Justru dengan perbedaan itu kita saling mengenal gitu ya. Tapi sekalinya mereka sudah respect, sudah dapat klik dari hati ke hati, itu biasanya akan jangka panjang gitu ya. Saya beberapa kali dapat kunjungan dari teman-teman di Jerman, di Bali khususnya, yang sedang liburan tuh karena membina hubungan yang cukup panjang dulu tuh. Oke. Jadi karena itu bisa dibilang saya mengenal karakternya, mendalami dan juga bisa masuk gitu. Memang homesick juga gitu di setiap negara pindah-pindah tuh agak-agak bisa dibilang ada nggak betahnya juga karena faktor cuaca, 4 musim, ada saljunya dan segala macam. Tapi semua hal itu adalah bagian pelajaran yang bisa diambil karena yang nggak enak itu make you stronger. Jadi sesuatu yang nggak enak, situasi dan keadaan, kalau kita bisa beradaptasi, itu membuat kita lebih kuat. Jadi saya pikir butuh waktu, tapi itu ya enjoy pastilah bisa ngelihat dari perspektif yang berbeda. Luar biasa. Enjoy at the moment. Mungkin itu salah satu tagline yang Bang Amri usung juga ya, bahwa dalam setiap perbedaan, dalam setiap tantangan yang dihadapi, mengenal budaya luar harus bisa cepat beradaptasi. Ya itu salah satu juga suatu tantangan, tapi kalau tantangan itu bisa dilewati, benar tadi katanya bahwa hubungan yang long term juga akan bisa terpenuhi gitu ya Bang Amri ya, karena memang namanya suatu negara, daerah-daerah lain itu kan pasti punya budaya sendiri ya, yang tidak bisa dipaksakan sama, malah kita belajar dari perbedaan tersebut gitu ya. Saya tadi melihat ya penjelasannya dari Bang Amri sendiri ya, bahwa sudah sempat nih ke beberapa negara gitu ya, dari sempat di Jerman, lalu sempat ada juga ke Malaysia, lalu sempat juga dikirim ke Damaskus di Suriah gitu-gitu. Itu sebenarnya bagian dari program atau improvement dari seorang Abriansa Harahap gitu untuk bisa yang namanya
memperkaya nih pengalaman, memperkaya juga relasi, lalu memperkuat lagi semacam ada pelajaran mental nih, gitu, untuk bisa yang namanya ke beberapa negara tersebut. Apalagi tadi tantangannya banyak ya, belum lagi musimnya, belum lagi makanannya, yang kadang-kadang kita nggak cocok gitu-gitu ya, belum lagi dengan beberapa regulasi pemerintahnya yang berbeda-beda. Nah, itu dilakukan di apa dalam waktu yang bersamaan atau memang itu ada part-part yang memang Bang Abri sendiri atur untuk bisa menyeimbangkan semua itu. Itu kapan itu Bang Abri? Baik, dari perjalanan beberapa tahun ke belakang, Yes. saya melihat tuh sebenarnya mengalir aja, Oke, mengalir ya. teman-teman semuanya. Saya berpikir dan saat saya muda, Oke. walaupun sekarang juga masih muda lah Oh ya. jelas dong. Jadi saya melihat saya harus melihat dunia gitu. Oke. Itu yang jadi mimpi saya. Saya harus melihat dunia. Karena dengan saya melihat dunia, saya mengetahui diri saya gitu. Oh ya. Jadi saya bisa tahu, oh saya ini hanya bisa dong butiran debu nih dalam dunia ini, Oke. gitu. Sehingga saya bisa melihat apa sih yang perlu kita kembangkan dalam diri, apa yang menjadi kekuatan kita, sehingga faktor-faktor kelebihan dan kekurangan yang saya miliki ini, kira-kira saya cocoknya di mana nih Oke. untuk berkontribusi. Yes. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, Betul. baik sesama, untuk alam dan semesta gitu ya. Yes. Saya berpikir pas saya muda, mumpung saya masih banyak energi, pikiran juga bisa dibilang slot memorinya masih oke, terus saya harus bangun networking. Oke. Gitu. Saya harus berteman, saya harus menjalani setiap fase gitu ya. Walaupun memang tidak mudah, ada fase-fase yang saya nggak bilang itu mulus semua, tapi ada beberapa fase yang menantang. Betul. Dan itu saya yakin di kemudian hari itu akan memberikan efek yang apa ya, yang membuat saya siap menghadapi situasi tantangan global dan lokal gitu. Oke. Oke. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau dibilang apakah terplan gitu ya, misalkan saya dari Jerman terus ke Betul. Malaysia, terus Iya. sebenarnya tidak terencana matang gitu, Oke. tapi saya melihat oh ada kesempatan nih saya bisa gitu. Waktu itu saya sempat Nah. juga diterima kampus di Amerika pas saya di Jerman, cuma satu dan lain hal sehingga tidak bisa saya wujudkan gitu. Jadi ada persimpangan-persimpangan nih dalam Oke. perjalanan yang oke, saya harus memutuskan ke sini, saya harus ke sini gitu. Tapi spirit atau semangatnya adalah oh saya harus melihat dunia, saya harus bisa dibilang menemukan nih diri saya di antara masyarakat global. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa banget ya. Karena tadi disampaikan bahwa tidak terplan, tapi punya keberanian untuk bisa melakukan itu, kan gitu ya. Jadi pada saat kita nggak punya terlalu banyak plan, karena pada dasarnya kalau kita terlalu banyak ngeplan, takutnya nggak sesuai dengan realita ya Bang Abri ya. Jadi mungkin maksudnya Bang Abri di sini adalah kalau kesempatannya ada, kenapa tidak diwujudkan gitu loh. Tapi kalau misalkan kesempatannya itu belum ada, ya fokus aja sama tujuan awal gitu ya. Sehingga kesempatan-kesempatan yang ada itu kan juga bisa dijadikan lesson of learning dalam kehidupan gitu loh. Sehingga punya kesempatan sana sini, buka networking. Apalagi tadi disampaikan bahwa tawaran akan selalu ada itu ya kalau kita misalkan bisa improve banyak hal di luar sana ya. Apalagi tadi sempat ditawarin ke sana sini, itu karena memang kesiapan yang Bang Abri punya itu bisa menjadi modal awal dulu tuh pada saat kita bisa mengembangkan potensi di tempat yang berbeda gitu. Wah, seru nih. Jadi ini salah satu ya message failure buat viewers dimanapun kalian berada, bahwa jangan pernah takut. Ini yang saya maksud. Jangan pernah takut untuk bisa mengembangkan potensi yang kalian punya, kemampuan yang kalian miliki, ditambah mental yang kuat untuk bisa beradaptasi dengan negara tujuan kalian untuk sekolah ataupun bekerja ataupun berkarir, untuk bisa yang namanya fokus pada tujuan awal, dan jangan pernah lupa untuk bisa
namanya bersosialisasi atau menyebar networking yang lebih luas, karena itu akan membuka kesempatan yang luar biasa gitu. Oke, Bang Amri, saya sempat share question box di beberapa sosial media saya gitu ya. Jadi saya mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen gitu sebelum kita akan melakukan podcast di hari ini yang sangat cerah ini. Banyak banget yang bertanya kepada saya mengenai mengenai regulasi nih Bang Amri, terutama di daerah Eropa ya, karena Bang Amri sendiri sempat almost 10 years atau mungkin sudah 10 tahun lamanya mengenyam pendidikan dari Jerman gitu. Karena secara data juga yang saya lihat nih Bang Amri, bahwa top 10 ranking intelligence people gitu mengatakan bahwa Jerman juga salah satu masuk ke dalam 5 besar nih. Nah, gitu ya, untuk bisa namanya menempuh pendidikan di sana gitu loh. Dari regulasinya sendiri itu gimana sih Bang? Supaya masyarakat kita itu atau viewers dimanapun mereka berada tuh untuk memilih negara-negara atau memilih tempat tujuan mereka yang mereka inginkan tuh regulasinya nggak ribet Bang gitu loh. Kadang ada yang mimpinya akhirnya terjegal karena regulasi yang ribet. Apakah termasuk yang ribet nggak sih untuk kalau kita mengapply segala sesuatu itu keluar sana? Lalu bagaimana support dan dukungan dari negara tempat tujuan kita ingin menimba ilmu atau berkarir? Khususnya mungkin kita ngomongin daerah Jerman dulu ya, sebagai masuk ke dalam top 5 global ranking, yaitu good intelligence people-nya. Silakan Bang Amri. Baik, pendidikan di Jerman yang saya rasakan memang secara kualitas itu sangat merata. Oke. Jadi bisa dibilang ya secara rata-rata antara kampus itu memiliki kualitas yang optimal, bisa dibilang gitu ya. Optimal. Kalau kita misalkan bandingkan di negara-negara lain, misalkan di negara apa ya, Amerika misalnya, ada sekolah yang sangat baik, ada yang menengah, ada yang kurang baik gitu ya, secara kualitas, fasilitas dan segala macam. Atau kita ke Indonesia, Indonesia juga mungkin ada yang sangat top, masuk top misalnya 100 dunia. Ada yang nggak masuk sama sekali gitu. Itu jadi secara kualitas pendidikan khususnya di dunia kampus itu sangat disparitas nih kalau kita ngomong apa, jenjangnya itu terlalu panjang, jauh. Gapnya jauh gitu ya. Jauh. Nah kalau di Jerman yang saya tahu dan saya rasakan juga antara kampus itu dia punya memang ada spesialisasinya, ada keunikannya. Misalnya salah satu kampus bagusnya di robotics gitu, yang satu di fakultas bisnis, yang satu bisa di kedokteran dan segala macam. Tapi secara kualitas pada umumnya mereka itu sangat terjaga gitu. Jadi sangat terjaga dari kesediaan fasilitas, profesor, kurikulum, dan supporting sistemnya gitu ya. Nah, dan uniknya juga secara biaya pendidikan sangat terjangkau. Gitu. Itu mungkin kenapa teman-teman pemirsa mungkin juga yang sudah mengalami atau pernah menempuh pendidikan di Jerman itu juga terasa tuh. Kalau dibandingkan dengan negara Inggris, negara Commonwealth atau Amerika gitu, itu jauh lebih murah dan ada zaman itu yang juga tidak bayar gitu. Jadi ya udah kalau mau sekolah silakan sekolah selama hasil seleksinya masuk, requirement persyaratannya juga masuk gitu dan motivasinya itu yang tentunya ini ya. Benar. Itu yang saya rasakan. Jadi saya pikir kita punya peluang yang sama, Alit, sebagai warga negara Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan di negara maju, gitu ya. Tadi Alit sampaikan ini top 10 atau top 5 di dunia gitu. Kita nggak kalah kok orang Indonesia ini. Banyak tokoh-tokoh besar, misalnya kita contoh almarhum Yang Habibie, luar biasa, kurang apa lagi gitu ya. Dan itu panutan itu untuk kita semua. Beliau bisa dibilang dari Indonesia bisa berkarir, bisa punya top posisi di Jerman dan bisa sangat bermanfaat di negara kita nih, di Indonesia gitu. Jadi setuju. Kenapa kita melimitkan diri kita atau membatasi diri kita untuk saya ini segini-segini aja deh gitu, atau udah saya di sini aja deh gitu.
tidak salah, Betul. tapi menurut saya ayo dong kita sama-sama bergerak dan berbuat. Tidak mesti harus di luar negeri, tapi dimanapun kita berada, kita punya tujuan, tujuannya itu jelas, berkontribusi untuk negara tentunya, untuk sekitar, dan juga yang pasti bermanfaat buat semuanya. Wah, luar biasa. Tadi itu ada salah satu pemikiran menarik ya yang saya tangkap tadi dari Bang Amri menyampaikan. Sebenarnya pendahulu-pendahulu kita itu sudah membukakan jalan, kurang lebih seperti itu ya Bang Amri ya. Kalau kita juga punya tokoh-tokoh yang sudah mendunia gitu loh. Artinya apa? Di masa itu aja dia sudah melakukan versi terbaik yang mereka bisa. Apalagi di masa sekarang dengan kecanggihan teknologi, kesempatan yang terbuka lebar, dan banyak sekali tentunya peluang-peluang baru yang bisa dihasilkan tanpa harus memikirkan kesulitannya gitu ya. Artinya dalam tanda kutip push your limit ya untuk bisa namanya receive your goals gitu ya. Jadi sehingga punya keinginan motivasi dalam diri untuk bisa mengembangkan itu gitu. Jadi seperti disampaikan tadi, kesempatannya terbuka, negara juga mendukung banget kan gitu ya. Jadi artinya tidak sulit, dan kesulitan maksud saya pasti ada, tapi jangan dijadikan sebagai jadikan sebagai tantangan yang berat banget gitu ya, harus dilalui gitu. Sehingga saya rasa regulasinya nggak sulit, dukungan negaranya juga sangat suportif, tinggal kita aja mengembangkan diri, belajar dari pendahulu-pendahulu yang sudah sukses menjalankannya gitu. Oke, Bang, nggak terasa ya kita sudah cukup banyak sekali tadi, dan saya jujur ya banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita dapatkan hari ini ya dari rekan saya. Memang notabene sudah pernah menjalani itu semua, sehingga kesempatan akan terbuka lebar buat siapapun yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, ada beberapa juga question nih Bang, terkait dengan dari sisi hidup di sana nih Bang. Nah gitu, ini penting nih karena banyak banget pasti yang ingin bertanya-tanya, gimana sih sebagai orang awam yang mungkin belum pernah keluar negeri. Biasanya kan kalau orang keluar negeri itu kan ya ke Singapura dulu lah pemanasan, atau ke Kuala Lumpur, Malaysia gini. Banyak yang ternyata masyarakat kita nggak pernah keluar negeri, sekalinya keluar negeri itu ternyata sekolah tuh. Nah, gimana tuh tips and triknya, lagi saya minta nih sebagai orang yang sudah pernah melalang buana di negara-negara maju untuk bisa yang namanya menghandle itu dari hidup bagaimana di sana, lalu ya di spare aja mungkin average-nya ya, untuk living cost-nya juga bagaimana, lalu bagaimana bisa survive di negeri orang dan jauh dari negara kita. Itu tips and triknya bagaimana tuh Bang? Silakan Bang. Baik, mungkin hidup di sana tentu jauh berbeda ya teman-teman, Beli Alit, dibanding di negeri kita tercinta ini. Betul. Berbedanya kenapa? Karena di sana itu kita melakukannya kebanyakan sendiri. Betul. Jadi kalau di sini mungkin kita bisa minta tolong dengan asisten atau dengan keluarga, melakukan hal-hal pekerjaan rumah yang notabene itu di negara sana itu tidak bisa. Jadi otomatis kita harus belajar lebih mandiri gitu ya. Betul. Mandiri udah berarti ya semuanya sendiri gitu. Dulu Beli Alit itu saya nggak punya tuh pengalaman memasak gitu. Oh iya. Jadi mau nggak mau di sana ya kalau mau duit jajan utuh gitu lah ya, harus masak tuh. Oke. Kalau nggak bisa kita jalan-jalan keliling Eropa. Oke. Jadi apa yang didambakan teman-teman tuh salah satunya ya kalau liburan itu kita bisa ke negara-negara tetangga lah, Italia, ke Spanyol, ke Poland gitu ya, untuk bisa melihat dan tentunya foto-foto lah gitu ya buat kenang-kenangan gitu. Jadi otomatis kita hidupnya juga harus sedikit berhemat untuk bisa ada alokasi budget untuk liburan gitu. Itu satu. Yang kedua, setelah kita membiasakan diri, tentu kita juga harus disiplin. Karena di beberapa daerah di sana itu bisa dibilang karena 4 musim ya. Jadi sangat-sangat harus diperhitungkan, terencana
kalau kita mau melakukan suatu aktivitas. Jadi mulai pakaian harus apa, terus juga jam berapa jadwal keretanya, terus juga gimana tutup jam berapa. Nah kalau di Jerman tuh uniknya itu hari Minggu itu aktivitas pertokoan dan segala macam tutup. Oh, Kayak gitu. mall tuh tutup. Oke. Jadi bisa dibilang hari keluarga lah. Iya, gitu. iya, Jadi ya itu yang kadang bingung juga nih mau ngapain. Oke, iya, di weekend ya. Kalau kita di sini kan hari Minggu justru kita ke pusat perbelanjaan dan Betul, segala macam betul. ngumpul-ngumpul. Iya, gitu. iya, Cuma iya. kalau di sana ya udah gitu, cari tempat objek-objek yang lain. Oh, gitu. wow. Nah, otomatis dengan adanya seperti itu kan kita harus ngeplan nih, oh mesti belanjanya kapan, menyiapkan rumah, Betul. menyiapkan untuk sekolah dan segala macam gitu ya. Iya. Itu yang saya pikir jadi merubah pola-pola kebiasaan dan aktivitas tuh di sini. Yes. Dan itu nikmat kok gitu. Oke. Jadi itu sesuatu yang ya awal-awalnya mungkin agak berat, Pasti. tapi lama-kelamaan tuh nikmat juga Ah, itunya. oke. Saya pikir itu tips-tips dari saya tuh. Kalau saya sih sukanya dulu ya, karena saya tinggal nggak dekat banget, tapi maksudnya dekat dengan konsulat jenderal. Jadi perwakilan Indonesia yang ada di itu. Ya. Biasanya tuh di sana masyarakat Indonesia suka bikin acara. Oke. Bikin acara gitu dan ada biasanya ibu-ibunya rajin masak tuh. Nah, ini bagus nih. Kita Sangat menarik nih. Kita sebagai mahasiswa tentunya yang kantongnya tipis. Betul. Ya mau nggak mau lah kita Iya, mampir-mampir ya, Iya. bantu-bantu cuci piring. Nah, ini yang paling menarik nih, segmen Bantu-bantu paling menarik nih. Angkat-angkat belanja atau Oke. ya intinya dekat dengan masyarakat kita di sana dengan harapan tanda kutip diajak untuk bisa menikmati tuh kuliner di situ. Wah. Tapi maksud saya ya itu yang membuat keakraban itu terjadi gitu. Betul, betul. Dan juga di salah satu kota di Hamburg itu juga ada pura tuh. Oh, wah, beli iya, itu. iya. Jadi ada kegiatan-kegiatan umat Hindu di satu waktu dan saya suka join gitu dengan teman-teman Iya, iya. Bali di sana ngelihat prosesi dan segala macam dan itu jadi apa ya bisa dibilang kehangatan kita tuh di sana di musim dingin tuh. Lebih kayak gitu tuh Iya, iya, tipsnya iya. kalau di negeri seberang lah ya. Wah, nah ini tips yang menarik nih Bang Abri. Mungkin tidak banyak yang tahu ya, atau mungkin sudah ada yang tahu tapi tidak banyak yang berani melakukannya. Apalagi tadi tips yang cukup jitu adalah bagaimana caranya kita membuka kedekatan atau relasi dengan konsulat jenderal tempat negara kita berada gitu loh. Karena kan biasanya kalau kita sesama kita helpfulnya akan lebih terasa itu gitu. Apalagi tadi di musim dingin. Kehangatan itu tercipta kalau kita itu berkomunikasinya positif, bagus gitu, dengan intens lah bahasanya dengan konsulat jenderal setempat. Nah ini tips loh teman-teman dimanapun kalian berada, kalau misalkan mau sekolah, kerja atau apapun itu di luar negeri, carilah tempat-tempat yang dekat dengan konsulatnya. Karena dengan begitu segala bala bantuan itu akan dipermudah dan kita juga akan punya kenyamanan seperti rumah sendiri gitu, kurang lebih seperti itu ya. Terus tips yang kedua diberikan tadi adalah belajarlah masak. Karena kalau isi perut kita kosong, pikiran kita juga akan mengambang. Jadi masak itu penting untuk bisa kita survive di negara sana agar kita juga bisa menghemat gitu loh. Jadi sisanya bisa kita pakai jalan-jalan. Tapi lucu ya tadi Bang ya, bahwa di negara sana ternyata di negara maju ini ya memikirkan kesehatan mental juga, dalam arti kata tutup juga gitu dari Minggu gitu loh. Ibarat sekolahan ya jatuhnya ya, tutup gitu. Jadi kita diminta untuk mungkin bisa ke alam atau misalkan kita ke tempat-tempat lain yang sekiranya bisa dikunjungi, tidak di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, saya rasa sih mungkin itu juga hampir mirip lah ya sama beberapa negara maju lainnya. Itu bisa dijadikan sebuah pelajaran atau benchmark untuk bisa kita mengembangkan karir kita atau kita belajar di negeri orang gitu. Wah, ini bagus nih, tipsnya menarik. Dicatat ya, bisa keluar di ujian loh besok. Gak bercanda ya pemirsa. Oke. Pertanyaan sebelum terakhir. Nah, ini ada satu pertanyaan nih yang menggelitik, bahwa pada saat kita sekolah atau kita berkarir, otomatis kan pasti kita menemukan banyak sekali yang namanya insight-insight yang belum pernah kita temui di negara kita gitu loh Pak. Artinya
kita belajar, tapi kita menemukan sesuatu yang baru nih Bang, gitu loh. Nah kira-kira sesuatu yang baru apa yang Bang Abri dapatkan gitu selama Bang Abri pernah tinggal baik berkarir di pendidikan maupun di karir secara pekerjaan di luar negeri yang sekiranya itu bisa menjadi pelajaran terbaik buat kita di Indonesia. Sebagai motivasi juga nih buat pemirsa, viewers dimanapun mereka berada bahwa oh ternyata ini loh yang bisa kita dapatkan. Dan itu bisa jadikan semacam ya sebuah apresiasi lah buat diri kita bahwa negara kita itu nggak kalah jauh loh sebenarnya dengan mereka. Itu gimana tuh Bang? Silakan. Bagus banget nih. Jadi saya kayak memori saya terpanggil kembali. Oke, flashback ya lah ibaratnya Bang ya. Ya, silakan. Jadi saya ngelihat ya dari perjalanan beberapa tahun ke belakang itu kita tuh jangan takut dengan perbedaan, gitu ya. Jadi kadang kita ngelihat di sekitar kita ada yang beda gitu, wah aneh nih atau apa? Resisten nih, gitu. lah resisten kita. segala macam. Justru dengan perbedaan itu adalah warna-warna kehidupan yang bisa kita petik nih, walaupun ada perbedaan yang negatif, ada perbedaan yang positif, Pasti, gitu ya. pasti. Tapi ada alasan di belakang itu, gitu ya. Jadi saya melihat di beberapa perjalanan saya, itu perbedaan itu dengan perbedaan itu justru kita kayak tahu nih posisi diri kita, gitu ya. Oh iya ya, saya di posisinya ini gitu. Tentu ada norma-norma agama dan norma adat istiadat dan juga ada bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kita gitu, yang ngebentuk kita gitu. Kita ada ini kan karena ya keluarga, ada dari peran pendidikan dan lain-lain gitu ya. Tapi utamanya saya melihat justru dengan kita berbeda, kita tahu uniqueness kita gitu. Jadi keunikan kita tuh di mana sih gitu. Ciri khas kita tuh di mana sih? Betul. Kayak misalnya Indonesia kemarin di G20, itu kan luar biasa banget melihat itu. Iya, betul. Dengan saya merasa terharu dan bangga gitu ya, melihat pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara luar itu pakai pakaian tradisional kita loh, pakai tradisional Bali gitu, yang notabene itu berbeda sekali gitu dengan yang ada di luar sana, dan mereka mengapresiasi itu gitu. Jadi pertama jangan takut berbeda, tapi berbedanya yang positif, berfaedah gitu. Tiba-tiba berbeda, pengen beda aja nih, akhirnya enggak juga gitu. Iya nggak natural gitu ibaratnya. Iya Bang. Itu satu yang saya lihat tuh, kita tuh jangan khawatir deh gitu. So, orang Jerman kok dia begini ya, kok pola pikirnya begini ya, kok saya berbeda ya, mungkin saya negara berkembang ya, enggak kok gitu. Justru dia melihat kita dengan keunikan dan keramahan kita, justru dia kangen gitu. Beberapa kali teman Jerman saya datang ke Bali, gitu. Kenapa balik lagi ke sini? Ya karena ada sesuatu yang dirindukan gitu. Itu yang saya lihat, kita syukuri apa yang kita punya, kita jalani seoptimal mungkin. Kita toleransi terhadap perbedaan yang positif tentunya. Betul. Terus mungkin itu yang saya rasakan ya, dan saya bisa dibilang mudah-mudahan gitu ya, bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan situasi dan masalah yang baru, sehingga at least bisa sharing-sharing kayak gini nih, beli alit ke teman-teman pemirsa, gimana sih bisa push your limit, gitu kan? Lebih kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini menarik nih ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita ciptakan, banyak yang bisa kita create. Artinya dengan perbedaan itu jangan malah kita jadi berbeda nyeleneh ya, in a bad way. Agar berbeda, tapi kita tetap juga mengusung jati diri kita sebagai warga negara Indonesia gitu, yang tentunya punya kearifan lokal seperti tadi, keramah tamahan yang mungkin dirindukan oleh negara seberang, atau kita punya budaya yang kuat, bahkan kita punya baju adat yang sangat kaya tuh dari Sabang sampai Merauke. Itu aja mereka kesini untuk belajar, kenapa nggak kita confident di sana untuk bisa mempublikasinya ke negara setempat. Dan satu lagi, silakan. Beberapa minggu terakhir ini saya dapat undangan untuk sharing lah, mengajar dengan mahasiswa Jerman dan Luxembourg. Dan itu dalam tanda kutip panggilan
yang tak terduga gitu ya, karena nggak pernah dalam bayangan saya bisa mengajar mahasiswa Jerman yang dalam jangka waktu lalu kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, untuk bisa punya pengalaman mengajar mahasiswa khususnya Jerman ya, tempat saya belajar gitu ya. Tapi saya melihat, kita tuh harus siap dengan situasi kapanpun, dimanapun, karena kita sudah punya bekal nih gitu. Dan kita nggak kalah nih dengan negara-negara maju gitu. Betul. Pertanyaannya nih teman-teman pemirsa, mau atau enggak atau gimana gitu. Itu yang utama sih Brialit ya. Setuju. Nah, artinya gini nih, pesannya adalah begini nih. Dulu kita belajar ke sana, ya. Maksudnya Bang Abri sempat belajar lah menempuh pendidikan di situ. Sekarang malah Bang Abri sendiri diminta untuk mengajar orang-orang itu di sini. Artinya kan itu sebuah pertunjukan yang menarik gitu loh, bahwa orang mereka aja belajar ke kita dan Bang Abri sendiri punya pengalaman itu di sana, jadi bisa mengajarkan balik apa yang kita punya. Nah, gitu. Ya, kalau luar biasa nih. Tak terasa ya. Perjalanan kita sampai sejauh ini, ngobrol kita itu semuanya saya rasa semua punya visit Melir yang luar biasa. Terakhir nih Bang Abri, buat masyarakat kita, penonton setia kita dimanapun mereka berada, closing statementnya nih untuk sesuai dengan tema kita pada hari ini itu seperti apa, dan mungkin juga dibarengi dengan motivasi kepada masyarakat kita untuk jangan pernah takut meraih mimpi belajar di luar negeri. Silakan Bang Abri. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu nih buat Unhi TV. Buat Unhi, Pak Rektor beserta jajarannya, Ketua Yayasan beserta jajarannya, Sivitas Akademika, dikasih kesempatan memberikan sedikit lah inspirasi, sharing pengalaman, ambil baiknya, buang yang nggak pasnya, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengajak nih teman-teman, khususnya yang anak muda ataupun yang berjiwa muda nih ya, untuk ayo kita sama-sama maju di bidangnya masing-masing. Kalau ada kesempatan di luar negeri atau dalam negeri, nggak usah pikir panjang, ambil, raih, nanti kita lihat ke depannya gitu. Karena kesempatan itu kadang kesempatan itu hanya untuk kamu sebenarnya gitu. Kamu mau raih atau enggak gitu ya. Tapi dengan kita punya cakrawala wawasan dunia, mudah-mudahan nih gitu ya, mudah-mudahan kita nanti di beberapa waktu ke depan bisa memberikan dampak gitu ya, baik diri sendiri, keluarga, yang lain gitu ya. Sehingga cita-cita besarnya adalah negara kita nih bisa semakin sejahtera, semakin adil, semakin guyup, dan juga semakin terpandang gitu. Sesuai dengan cita-cita 2045 Indonesia Emas gitu ya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pesan dari orang Jerman nih biasanya. Übung macht den Meister. Jadi latihan terus. Jadi nanti kamu jadi ahlinya gitu. Itu aja tuh pesannya. Terus jangan lupa selalu berdoa dan happy selalu. Wah, luar biasa ya, tepuk tangan lo di sini. Saya mewakili viewers yang menonton hari ini dengan tepuk tangan yang meriah ya untuk pesan yang disampaikan oleh rekan saya pada hari ini ya. Bagaimana caranya kita bisa berlatih terus agar kita menjadi expert dan kita bisa dicari untuk bisa mendulang banyak semacam penghasilan, dan kita juga bisa berkontribusi secara langsung buat negara kita, bahwa kita negara yang maju, sumber daya manusianya juga berkompetensi yang kuat, diiringi dengan doa dan perasaan yang bahagia selalu gitu ya. Oke. Sekian dulu ya perjumpaan kita pada hari ini, viewers dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya ucapkan terima kasih ke Bang Abriansa sudah mau datang ke sini mampir untuk bisa memberikan inspirasi, menyampaikan informasi dan berbagi pengalamannya agar kita tidak takut bermimpi untuk sekolah luar negeri atau berkarir di luar negeri. Karena seyogianya apapun yang kita harapkan, apapun yang kita hasilkan, semuanya akan kembali kepada diri kita yang akan memilih. Sehingga harus tetap fokus, kerja keras, dan selalu tahu apa yang kita inginkan untuk kebahagiaan kita di masa depan gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini itu bisa bermanfaat dan memberikan value added kepada masyarakat kita yang menonton tayangan Unhi TV pada hari ini. Oleh karena itu, saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Unhi TV podcast berikutnya. Selamat siang.